Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sakina Rajak dari kelas 2E PGSD. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang model-model pembelajaran yang inovatif dan penerapannya. Sebelum kita membahas tentang model-model pembelajaran inovatif, kita harus tahu dulu apa sih itu pembelajaran inovatif. Nah, jadi pembelajaran inovatif itu adalah pembelajaran yang bersifat student center, artinya pembahasan yang memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan dimediasi oleh teman sebaya. Baik, selanjutnya kita akan menguraikan model-model pembelajaran yang inovatif dan penerapannya. Nah, yang pertama yaitu model pembelajaran jigsaw. Nah, pada model ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya dan pembelajaran orang lain. Nah, jadi di pembelajaran ini siswa itu tidak hanya belajar materi yang diberikan, tetapi dia juga harus siap memberikan atau mengajarkan materi kepada kelompok lain. Pada model pembelajaran ini keaktifan siswa itu sangat diperlukan. Nah, jadi penerapannya itu di sini dibuat kelompok yang beranggotakan 3-5 orang yang terdiri atas kelompok ahli dan kelompok asal. Oke, berikut penerapannya. Oke, jadi yang pertama yaitu kelompok asal atau kelompok awal. Yang pertama, membuat kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 orang. Dan yang kedua, diberikan tugas atau wacana yang sesuai dengan materi. Yang ketiga itu masing-masing siswa dalam kelompok itu diberikan tugas atau wacana yang berbeda-beda, dan di situ mereka diperintahkan untuk memahami informasi yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan pada kelompok ahli yang pertama yaitu kita di sini mengumpulkan siswa-siswa yang tugas dan wacananya itu sama dalam satu kelompok, sehingga jumlah kelompok ahli itu sesuai dengan wacana atau tugas yang telah dipersiapkan oleh guru. Nah, yang kedua, dalam kelompok ahli ini siswa ditugaskan untuk belajar bersama menjadi ahli sesuai dengan wacana atau tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu seluruh anggota kelompok itu diberikan tugas untuk dan yang ketiga itu seluruh anggota kelompok ahli itu diberikan tugas atau ditugaskan untuk memahami dan menyampaikan informasi tentang wacana atau tugas yang telah dipahami kepada kelompok kooperatif atau kelompok awal. Nah, apabila seluruh tugas itu sudah dikerjakan dalam kelompok ahli, maka masing-masing siswa itu kembali lagi ke kelompok kooperatif atau kelompok awal. Nah, setelah itu beri kesempatan kepada masing-masing siswa untuk menyampaikan tugas dari kelompok ahli. Setelah itu, berikan kesempatan kepada masing-masing siswa untuk menyampaikan hasil dari tugas di kelompok ahli. Nah, dan yang terakhir itu apabila kelompok sudah menyelesaikan tugasnya secara keseluruhan, maka masing-masing kelompok itu melaporkan hasilnya dan guru memberikan klarifikasinya. Nah, jadi model yang kedua adalah group to group exchange atau pertukaran kelompok dengan kelompok. Nah, pada model pembelajaran ini dilakukan dengan cara memberikan tugas-tugas berbeda kepada kelompok yang sudah dibentuk. Nah, kemudian setiap kelompok itu mengerjakan apa yang sudah dipelajari kepada peserta kelompok lain. Model ini merupakan gabungan dari beberapa metode diskusi, tanya jawab, dan mengajarkan pada teman sebaya. Nah, model pembelajaran juga ini mempunyai tujuan yaitu agar siswa itu mampu bekerja sama dengan orang lain, saling bertukar pengalaman, dan mencapai tujuan bersama. Model yang ketiga atau model yang terakhir ini yaitu type talking chips, di mana pembelajaran ini dilakukan dengan membentuk kelompok 4-5 orang per kelompok. Nah, jadi dalam pelaksanaannya ini adalah setiap kelompok itu diberikan kartu. Nah, kartu ini yang akan menjadi alat mereka untuk berbicara. Nah, jadi jika kartunya semuanya sudah habis, maka dia sudah tidak punya kesempatan lagi untuk berbicara. Jadi dia harus mempergunakan kartunya itu untuk berbicara semaksimal mungkin. Tapi kalau kartunya sudah habis sedangkan tugasnya belum selesai, maka kelompok dapat membagikan kembali kartunya dan diskusi dapat berjalan kembali.
Nah, untuk penerapannya sendiri, yang pertama yaitu siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang per kelompok. Dan yang kedua, setiap kelompok itu mendiskusikan suatu masalah atau materi pelajaran. Nah, setelah itu setiap kelompok diberikan 4-5 kartu untuk mereka gunakan dalam berbicara. Setelah siswa mengemukakan pendapatnya, maka kartu itu disimpan di atas meja kelompoknya. Proses dilanjutkan sampai seluruh siswa itu menggunakan kartunya untuk berbicara. Nah, cara ini membuat tidak ada siswa yang mendominasi, tidak ada siswa yang tidak aktif. Semua siswa itu harus aktif dan dapat menyampaikan pendapatnya. Teknik talking chips ini suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana model pembelajaran ini sesuai menempati posisi sentral di mana subjek belajar melalui aktivitas mencari dan menemukan materi pelajaran sendiri. Nah, pada penggunaan kartu ini juga bisa diganti dengan sesuatu yang menarik yang dapat menarik perhatian siswa, misalnya contoh kancing yang berwarna-warni, atau lidi, atau kacang-kacangan, atau potongan sedotan, dan lain-lain. Baiklah, akhirnya kita sampai pada penghujung video ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan semoga kalian memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi. Dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa. Oke, see you.